Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teruntuk siswa-siswi sosiologi Ibu yang belajar di rumah. Nah, untuk pembelajaran sosiologi kali ini, materi kita sudah masuk bab baru ya. Kan kita terakhir kali sudah ulangan harian bab 3. Nah, sekarang kita akan memasuki bab 4, yaitu tentang penelitian sosial. Nah, untuk materinya terkait pengertian penelitian, syarat-syarat penelitian, dan tentang data-data bisa dipelajari di bahan ajar e-learning ya. Ibu sudah ngepost materinya di e-learning bab 4 tentang penelitian sosial. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan tugas pertama kalian untuk meneliti terkait penelitian sosial ini. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan contoh yaitu tentang tawuran pelajar. Nah, untuk judulnya itu kalian bebas ya, nanti pokoknya terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar kalian. Ya, contohnya kayak gejala sosial mungkin tentang religius, tentang ekonomi, ataukah tentang hukum atau politik, bebas ya. Terus bisa juga tentang terkait penyimpangan seksual, boleh. Nah, di sini Ibu mengambil contoh, ini hanya contoh ya. Contoh yaitu tawuran pelajar, yang mana tawuran pelajar itu kan termasuk dalam penyimpangan sosial dan juga termasuk dalam pelanggaran nilai dan norma. Nah, kemudian lanjut di format yang pertama ada latar belakang. Nah, nanti di latar belakang itu isinya adalah teori tentang judul kalian. Nah, kayak gini kan judulnya Ibu nih tentang tawuran pelajar. Jadi di latar belakang itu nanti isinya tentang tawuran adalah suatu fenomena begini. Pokoknya kayak gitu. Teori-teori tentang tawuran lah gitu. Paham ya sampai sini ya? Nanti bisa dibaca kembali. Kemudian untuk rumusan masalah nih yang B. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang ingin kita jawab nih terkait penelitian kita. Ya, contohnya penelitian Ibu kan tentang faktor-faktor penyebab tawuran pelajar SMA X dan SMA Y di Samarinda. Jadi, rumusan masalah atau pertanyaan yang cocok dengan judul Ibu tuh ya gini. Apa saja faktor penyebab terjadinya tawuran pelajar? Nah, gitu. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan judul kalian ya. Nah, oh iya, untuk judul tadi kalian boleh konsul ke Ibu ya judulnya. Kalau kalian bingung judul kalian nih sudah ngerasa cocok atau belum. Kalau kalian ragu boleh tanya ke Ibu, konsultasi ya. Nah, kita lanjut, habis rumusan masalah, kita ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini, kita melakukan penelitian ini tuh tujuannya untuk apa sih? Oh, kalau dalam judul Ibu nih, contohnya nih, untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran. Nah, jadi disesuaikan aja nanti ya. Kemudian instrumen penelitian yang kita gunakan, kita sepakati ya, instrumen penelitian itu kan ada 4. Ada wawancara, ada observasi, ada kuesioner, ada studi dokumen. Nah, kalau menggunakan observasi sama angket atau kuesioner itu akan memakan waktu yang sangat banyak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataannya. Jadi ini Ibu sudah putuskan untuk instrumen penelitian kalian semua cukup melakukannya dengan wawancara. Nah, dengan wawancara, di dalam instrumen penelitian ini kalian tulis nih pertanyaan yang mau kalian jadikan wawancara tadi. Nah, ini Ibu tidak batasi ya. Nih, baca di komen kedua. Pertanyaannya tidak Ibu batasi, dan kalian dalam membuat pertanyaan itu kalau bingung boleh juga konsul sama Ibu ya. Kemudian yang E, tempat penelitian. Kalian melakukan penelitian itu nanti di mana nih? Nah, itu di bagian komennya dibaca, cukup ketik alamat singkat dan kotanya aja gitu. Kemudian untuk waktu penelitian ini cukup ketikkan tanggalnya aja kapan kalian melakukan penelitian itu. Kalau penelitian itu dilakukan dalam 1 hari, cukup selesai 1 hari itu aja, berarti kalian cukup tulis tanggal hari itu aja. Tapi kalau ternyata penelitiannya nggak cuma sehari, boleh ditulis tanggalnya, misalnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu. Bulan apa, tahun berapa, nah gitu ya. Kemudian untuk subjek penelitian, nah ini berarti tugasnya kalian benar-benar harus melakukan wawancara beneran ya. Ini bukan ngarang kan.
Nah, untuk subjek penelitiannya kalian boleh pilih satu orang aja, entah itu teman, teman di sekolah atau teman di dekat rumah atau tetangga atau keluarga, bebas. Boleh siapa aja menjadi subjek penelitian tapi cuma satu. Nah, subjek penelitiannya hanya satu orang dan nanti di bagian situ tidak usah ditulis namanya ya, karena kita untuk menjaga privasi seseorang. Tapi cukup dia adalah seorang siswa misalnya gitu. Cukup tulis profesi dan tempat dia bekerja atau bersekolah di mana. Nah gitu. Nah, dalam menentukan subjek atau orang yang mau kita teliti ini harus sesuai sama judulnya. Misalnya tadi kan judul ibu tentang tawuran pelajar, berarti subjek yang ibu teliti atau orang yang ibu teliti adalah salah satu siswa yang tawuran tadi gitu. Jadi kalian sesuaikan judul sama orangnya yang cocok untuk dijadikan penelitian untuk diwawancarai ya. Oke, kita lanjut. Nah, hasil penelitian. Nah, di sini nih. Hasil penelitian itu kalian tulis jawaban-jawaban hasil wawancara yang udah kalian lakuin. Misalnya tadi kalau pertanyaannya 5, berarti jawabannya juga harus ada 5. Nah, gitu ya. Boleh dibaca di bagian komen 6. Ketiklah jawaban-jawaban wawancara yang sudah kalian dapatkan sesuai dengan jumlah pertanyaannya. Nah, kalau bisa di hasil penelitian itu pertanyaannya ditulis lagi, baru bawahnya jawabannya. Oke. And then kita ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini hasil wawancara yang kalian sudah tulis berapa biji tadi, kalian ketik poin-poin pentingnya, poin-poin intinya. Intinya jawabannya wawancara tadi itu apa sih untuk menjawab penelitian ini, hasil penelitian ini gitu. Jadi di bagian kesimpulan dari jawaban-jawaban wawancara tadi ditulis poin-poin pentingnya saja. Oke. Kemudian bagian referensi. Nah, referensi ini kan tadi Ibu ada bilang kalau di bagian latar belakang tuh kalau mau cari materi atau teori boleh buka internet ya, boleh buka internet, boleh lihat di buku atau dimanapun. Nah, tapi Ibu saran supaya mempermudah kalian boleh lihat internet aja. Nah, nanti link-link yang kalian pakai untuk mencari teori tadi masukkan di referensi ya. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, bagian dokumentasi ini bisa dibaca di komen 9. Kalau jadi Ibu kasih pilihan 2 nih. Wawancaranya kalian boleh langsung datangin orangnya. Datangin teman kalian, datangin keluarga kalian. Nah, boleh langsung melakukan wawancara face to face dengan mereka. Dan pilihan satunya kalau kalian tidak memungkinkan untuk ketemu orangnya, boleh wawancara lewat HP, entah itu telepon ataukah VN ataukah lewat chat. Nah, jadi untuk dokumentasinya gini, kalau kalian melakukan wawancaranya langsung ketemu orangnya, berarti dokumentasinya harus berupa foto saat kalian melakukan wawancara tersebut. Kalau bisa fotonya lebih dari satu ya. Nah, tapi kalau kalian wawancaranya hanya melalui handphone, mau itu telepon, VN atau chat, tolong di screenshot untuk jadi dokumentasi. Gitu. Jadi itu saja ya penjelasan dari Ibu terkait tugas sosiologi penelitian sosial kalian ini. Dimohon dengan sangat untuk mengerjakannya dengan baik ya. Nah, jika ada hal yang mau ditanyakan, kalau mau konsul judul, mau konsul tentang pertanyaan wawancara, silahkan hubungin Ibu di WA seperti biasa, atau kalian juga boleh datengin Ibu langsung ke ruang guru. Oke, itu saja untuk tugasnya kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tugas ini hanya boleh diketik ya, nggak boleh ditulis tangan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.